Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Cahyani dari kelas KAP 2. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi perkantoran. Apa itu teknologi perkantoran? Teknologi perkantoran adalah teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Selanjutnya ada pengertian dari para ahli. Menurut Sayuti, pada tahun 2013, teknologi perkantoran lebih banyak diarahkan kepada beberapa peralatan atau mesin yang digunakan dalam kegiatan perkantoran. Maka dari itu, teknologi perkantoran adalah bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Sedangkan menurut Wursanto, pada tahun 2004, mesin kantor atau office machines adalah segenap peralatan kantor yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, baik bekerja secara mekanis, elektris maupun elektronis. Lebih lanjut, mesin kantor atau office machine adalah segenap alat yang dipergunakan untuk mencatat, mengirim, mengganda, dan mengolah bahan keterangan yang bekerja secara mekanis, elektris, elektronik, magnetik, atau secara kimiawi. Yang selanjutnya ada macam-macam mesin perkantoran. Menurut Sadarmayanti pada tahun 2005 dan menurut Sayuti pada tahun 2013, mesin kantor dapat dibedakan menjadi 11. Yang pertama, mesin yang dilihat dari tenaga penggeraknya, yaitu mesin manual dan mesin listrik. Mesin manual ialah mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga manusia, sedangkan mesin listrik ialah mesin-mesin yang digerakkan dengan tenaga listrik atau baterai. Yang kedua, mesin yang dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya, mesin mekanik dan mesin elektronik, yaitu mesin-mesin yang rangkaian komponennya tampak bergerak dengan operasinya. Mesin elektronik yaitu mesin-mesin dengan rangkaian komponen elektronik berupa kabel-kabel. Yang ketiga, mesin yang dilihat dari fungsinya dalam mencatat pekerjaan kantor. Misalnya, mesin tulis, mesin dikte, dan lain-lain. Yang keempat, mesin atau alat yang dilihat dari fungsinya dalam mengolah bahan keterangan. Contohnya, mesin jumlah, mesin hitung, dan komputer. Dan yang kelima, mesin atau alat yang dilihat dari fungsinya dalam memperbanyak bahan keterangan pekerjaan kantor. Misalnya, mesin stensil, mesin fotokopi, printer, dan lain-lain. Yang keenam, mesin yang dilihat dari fungsinya untuk mengirim bahan keterangan. Contohnya, telepon, faksimiil, dan handphone. Yang ketujuh, mesin atau alat untuk pengamanan seperti CCTV, pengamanan data, mesin penyimpanan uang, dan lain-lain. Yang kedelapan, mesin atau alat untuk penyamanan lingkungan kerja seperti kipas angin, air conditioner atau AC, loudspeaker atau pengeras suara, electronic air cleanser, penyaring udara elektronik, air curtain atau tirai udara. Dan menurut Sadarmayanti pada tahun 2005 menyatakan bahwa pada dasarnya mesin kantor yang penting atau sangat diperlukan oleh sekretaris dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas perkantoran antara lain adalah komputer, mesin tik elektronik, mesin fotokopi, faksimiil, mesin penghancur kertas, telex, mesin penjumlah, dan lain-lain. Dilanjut dengan pertimbangan dalam pengadaan mesin kantor. Menurut Sadarmayanti pada tahun 2005 dan Yatimah 2013 menyatakan agar benar-benar bermanfaat, mesin-mesin kantor yang digunakan sekretaris itu harus memenuhi faktor-faktor berikut.
Yang pertama, mesin yang akan dipakai harus mesin yang benar-benar diperlukan. Jenis mesin hendaknya praktis. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, mempercepat selesainya pekerjaan. Yang kelima, mutu mesin harus baik. Yang keenam, mesin dapat dipergunakan untuk bermacam-macam pekerjaan. Yang ketujuh, pemeliharaannya mudah. Yang kedelapan, sesuai dengan kemampuan pegawai. Yang kesembilan, sesuai dengan pekerjaan. Yang kesepuluh, tersedia ruangan yang memungkinkan. Dan menurut Sayuti pada tahun 2013 menambahkan bahwa secara umum pertimbangan atau dasar pemilihan dan pembelian mesin atau peralatan kantor itu yang pertama, frekuensi penggunaan. How often the machine will be used. Yang kedua, modal dan biaya. Yang ketiga, kesederhanaan dalam penggunaan. Yang keempat, mutu reproduksi. Yang kelima, kemudahan dalam mempersiapkan kopi induk atau master kopi. Yang keenam, kemudahan perawatan dan perbaikan. Dan yang terakhir, ketersediaan operator. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak positif penggunaan mesin kantor. Penggunaan atau pemakaian teknologi perkantoran atau mesin-mesin kantor dapat juga mempengaruhi serta memberikan dampak positif terhadap aktivitas-aktivitas perkantoran yang dilakukan. Menurut Sadarma Yanti pada tahun 2005 dan Yatimah pada tahun 2013 menyimpulkan beberapa keuntungan penggunaan mesin kantor. Yang pertama, menghemat biaya. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, memudahkan pengendalian dan ketepatan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang kelima, menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan rapi. Yang keenam, keterangan yang dimuat dapat lebih banyak. Yang ketujuh, mengurangi rasa bosan dengan metode manual. Yang kedelapan, mengurangi kelelahan pegawai. Dan menurut Sayuti menambahkan juga bahwa ada 3 manfaat atau dampak positif dari penggunaan teknologi perkantoran. Yang pertama, manfaat terhadap ketenaga kerjaan, yaitu peningkatan mutu tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan disiplin dan kegairahan dan kedisiplinan kerja. Selanjutnya, penghasilan bagi tenaga kerja dan meringankan tenaga dan pikiran pegawai. Yang kedua, manfaat terhadap prosedur kerja. Mempercepat penyelesaian pekerjaan, menyederhanakan prosedur kerja, atau memperpendek mata rantai penyelesaian pekerjaan. Yang selanjutnya, memperlancar pekerjaan, mempermudah penyelesaian pekerjaan. Dan yang terakhir, ketiga, manfaat terhadap hasil kerja. Meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor, mempertinggi jumlah hasil pekerjaan, memperoleh keseragaman bentuk, ukuran, dan jenis hasil pekerjaan kantor. Selain dampak positif, ada pula dampak negatif dari penggunaan mesin kantor. Itu teknologi perkantoran atau mesin kantor juga dapat memberikan dampak negatif. Dan menurut Sadarma Yanti dan Yatimah yaitu tingkat penyusutan dari beberapa mesin cukup tinggi. Yang kedua, memerlukan biaya yang tinggi guna pengadaan dan pemeliharaan untuk jenis tertentu. Yang ketiga, sulit mendapatkan operator mesin yang cakap dan perlu biaya untuk melatih mereka. Yang keempat, kadang-kadang fleksibilitas dari beberapa metode mesin sulit dapat atau diterapkan. Yang kelima, sulit mengadakan pemeliharaan dan perbaikan untuk jenis mesin tertentu apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi sekretaris. Apa sih itu pengertian dari sekretaris? Menurut Wursanto, menyatakan bahwa sekretaris adalah orang, pegawai atau karyawan yang diberi tugas dan pekerjaan berhubungan dengan masalah rahasia negara atau perusahaan.
Dengan demikian, sekretaris haruslah seorang pegawai atau karyawan yang dapat memegang rahasia dalam menjalankan tugas pekerjaannya sehari-hari dan berperan sebagai pembantu pimpinan. Menurut Wursanto juga, sekretaris dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari sudut peninjauannya. Yang pertama, dari segi luas lingkup kerja dan tanggung jawab. Ada dua macam sekretaris. Yang pertama, sekretaris organisasi. Yang kedua, sekretaris pimpinan. Dari segi kemampuan dan pengalaman kerja, ada dua macam sekretaris, yaitu sekretaris junior dan sekretaris senior. Yang ketiga, dari segi bidang kerja, antara lain dikenal dengan sekretaris bidang kesejahteraan rakyat, sekretaris bidang pemerintahan, sekretaris bidang hukum, sekretaris bidang administrasi dan politik, dan sebagainya. Yang selanjutnya, sekretaris pimpinan. Menurut Wursanto, seorang sekretaris pimpinan tidak berkedudukan sebagai seorang manajer sehingga ia tidak menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Sekretaris pimpinan dalam kedudukannya merupakan seorang pembantu pimpinan yang bertugas memperingan, mempermudah, dan memperlancar tugas pekerjaan dan tanggung jawab pimpinan. Ia berstatus sebagai seorang pegawai pada instansi, lembaga, atau perusahaan, dan dengan sendirinya ia harus tunduk dan terikat pada peraturan yang berlaku di lembaga, instansi, lembaga, atau perusahaan tersebut. Ia digaji menurut aturan penggajian yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari sekretaris. Fungsi dari sekretaris terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi primer. Fungsi primer sekretaris adalah memberikan jasa atau pelayanan jasa administratif yang menunjang kegiatan operasional organisasi atau perusahaan atau unit organisasi melalui keterampilan meliputi pengetikan, penanganan telepon, pengelolaan surat dan arsip lainnya, penanganan agenda, penggandaan, dan lain-lain. Contoh tugasnya, sekretaris mengetikkan laporan yang dibuat oleh atasan, menerima telepon, memproses surat masuk, menyimpan atau mengambil kembali arsip yang dibutuhkan atasan, dan mengatur agenda kerja atasan. Yang kedua yaitu fungsi sekunder. Fungsi sekunder sekretaris adalah turut menjamin kelancaran kegiatan organisasi atau perusahaan, serta bertanggung jawab atas aktivitas rutin kantor dengan memanfaatkan beberapa pengetahuan, misalnya bisnis perusahaan, perbankan, statistik, dan keuangan, hubungan antara manusia, komunikasi, teknik persiapan rapat, dan lain-lain. Contoh tugasnya yaitu sekretaris memberikan informasi tentang produk yang dihasilkan kepada seorang yang membutuhkan informasi tersebut melalui telepon, membantu atasan untuk mengurus hal-hal tertentu yang berkaitan dengan bank, melakukan penyempurnaan format laporan petty cash yang dibuat setiap bulan agar lebih mudah dikaji, membina hubungan baik dengan rekan sepekerjaan, berkomunikasi secara luas dengan relasi perusahaan sehingga tercermin citra positif perusahaan tempat kerja ia bekerja, dan membuat persiapan rapat dengan baik dan cermat. Yang selanjutnya ada tugas-tugas dari sekretaris. Ada 3. Yang pertama, tugas rutin. Yang kedua, tugas melaksanakan instruksi. Dan yang ketiga, tugas yang bersifat kreatif. Maksud dari tugas rutin yaitu tugas-tugas umum yang hampir setiap hari dihadapi tanpa menunggu instruksi khusus dari pimpinan atau tanpa menunggu waktu yang harus dilaksanakan, sesuai yang telah diterapkan dalam uraian tugasnya. Pada dasarnya, tugas rutin
meliputi menyusun atau membuat surat, atau yang disebut dengan korespondensi. Yang kedua, menata arsip atau berkas. Yang ketiga, mengurus dan mengendalikan surat. Yang keempat, menerima dan melayani tamu serta bertamu. Yang kelima, menerima dan melayani telepon serta menelepon. Dan yang keenam, mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyiapkan pembuatan laporan dan lain-lainnya. Yang kedua, tugas melaksanakan instruksi. Maksud dari tugas melaksanakan instruksi itu tugas-tugas yang tidak selalu setiap hari dilaksanakan oleh sekretaris, tetapi hanya dilaksanakan oleh sekretaris bila ada instruksi khusus dari pimpinan. Jadi yang dimaksud dengan tugas ini adalah pekerjaan yang hanya kadang-kadang dihadapi, akan tetapi harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Pada tugas melaksanakan instruksi ini, yaitu menyiapkan rapat dan membuatkan notulen dan risalah rapat, dan menyiapkan perjalanan dinas pimpinan dan lain-lain sesuai dengan lingkungan kerjanya. Dan yang ketiga, tugas yang bersifat kreatif, yaitu tugas atas perkara sendiri, yakni tanpa diminta atau diperintah oleh pimpinan. Tugas ini merupakan hasil pertimbangan sekretaris tentang perlu atau tidaknya sesuatu dikerjakan, sehingga dapat membantu meringankan beban pekerjaan pimpinan. Dalam hal ini, tugas yang bersifat kreatif, sekretaris harus dapat menemukan sendiri segala sesuatu yang harus dikerjakan yang dapat merupakan suatu bantuan yang sangat diperlukan oleh pimpinannya, agar tugas bantuan yang diberikan kepada pimpinan dapat dilaksanakan dengan berhasil guna dan berdaya guna. Tugasnya biasanya yaitu meliputi membuat perencanaan kerja, mempelajari pengetahuan tentang bank, buku kas kecil atau petty cash, pemantapan kepribadian, efisiensi kerja, pengembangan diri sekretaris, menyiapkan perabot kantor, perlengkapan dan alat-alat penting sekretaris, memahami cara kerja mesin kantor dan audiovisual. Yang terakhir, memahami peraturan atau keadaan organisasi tempat bekerja, dan lain-lain. Sekian dari saya tentang penjelasan teknologi perkantoran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.